Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 5 yang hebat-hebat? Semoga kabar kalian sehat, bahagia, dan selalu ceria. Berjumpa lagi dengan Bu Nina. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, tema 5, subtema 1, yaitu pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Contoh komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh komponen abiotik adalah tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Selanjutnya, jenis makanan hewan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Jenis makanan hewan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Jenis makanan hewan. Pada bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Kemudian contoh hewan pemakan daun adalah kuda, koala, ulat, dan kambing. Selanjutnya contoh hewan pemakan buah adalah kelelawar, orangutan, kera, dan burung rangkong. Lalu, contoh hewan pemakan biji-bijian adalah tupai, burung pipit, dan burung kutilang. Selanjutnya, jenis makanan hewan. Selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan lainnya. Makanan yang berasal dari hewan berupa daging, ikan, serangga, dan bangkai hewan. Contohnya, belalang menjadi makanan bagi katak, sedangkan katak menjadi makanan bagi ular. Seperti itulah contoh hewan juga memakan hewan lainnya. Selanjutnya, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama, herbivora. Herbivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan, seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Susunan giginya terdiri atas gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat yang berguna untuk mengunyah makanan. Kelompok hewan herbivora tidak memiliki gigi taring. Berikut contoh hewan herbivora: badak, kuda, gajah, dan kambing. Kemudian yang kedua adalah karnivora. Karnivora merupakan kelompok hewan pemakan daging. Karnivora memiliki gigi taring atau paruh yang kuat dan tajam yang berguna untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Berikut ini adalah contoh hewan karnivora, yaitu kucing, harimau, macan, buaya, ikan hiu, dan burung elang.
Selanjutnya yang ketiga adalah omnivora. Hewan omnivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lainnya. Susunan gigi omnivora terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang secara seimbang. Contoh hewan omnivora: beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam. Selanjutnya, insektivora. Insektivora merupakan kelompok hewan pemakan serangga. Insektivora memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket yang berguna untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan insektivora adalah cicak, katak, terenggiling, dan bunglon. Daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, hewan bermetamorfosis, dan yang kedua, hewan tidak bermetamorfosis. Nah, sekarang kita bahas dulu hewan bermetamorfosis. Hewan bermetamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan berdasarkan tahapan daur hidupnya. Metamorfosis itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong atau pupa. Contohnya, lebah, nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Berikut adalah contoh daur hidup kupu-kupu. Anak-anak ibu bisa melihat pada video berikut ini. Contoh daur hidup kupu-kupu. Nah, selanjutnya, metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong atau pupa, akan tetapi melalui tahapan peralihan yang disebut nimfa. Contohnya, belalang, capung, dan kecoa. Berikut adalah contoh belalang atau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya adalah yang kedua, hewan tidak bermetamorfosis. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai dewasa. Hewan ini tidak dikelompokkan sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis. Contohnya, kucing, ayam, ikan, dan kadal. Berikut contoh hewan yang tidak bermetamorfosis. Anak-anak ibu bisa melihat pada video pembelajaran berikut ini. Nah, berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan di rumah adalah latihan soal subtema 1 muatan IPA
KD 3.5, Bu Pena 5B, halaman 99, nomor 1, 2, 3, dan 5. Kemudian Ibu tambahkan lagi, kalian kerjakan latihan soal subtema 2, muatan IPA, KD 3.5, Bu Pena 5B yang ada pada halaman 125, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 5. Baik anak-anak Ibu, kiranya Ibu cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini, dan kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.